Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Elvinita. Saya berasal dari kelas 3B Manajemen NVM 2161201007. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep database relasional. Database relasional, pada model relasional, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendatar yang disebut dengan baris atau row dan lajur vertikal yang biasa disebut dengan kolom. Keuntungan database relasional terbagi menjadi dua, yaitu bentuknya sederhana, mudah melakukan berbagai operasi data. Istilah-istilah dalam database relasional. 1. Relasi. Relasi sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. 2. Atribut. Atribut kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam pembentukan model data. 3. Tuple. Tuple baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu rekod mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NVM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. 4. Domain. Kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. 5. Derajat. Jumlah atribut dalam sebuah relasi. 6. Cardinality. Jumlah tuple dalam sebuah relasi. Baiklah, di bawah ini adalah sebuah contoh dari istilah yang aku sebut tadi. Relational key. 1. Super key. Satu atribut atau kumpulan atribut yang secara untuk mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. 2. Kandidat key. Suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasi secara untuk suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi yang dasarnya mempunyai nilai unik. 3. Primacy key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara untuk yaitu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. 4. Alternate key merupakan kandidat key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key. 5. Void key atau kunci tamu. Atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Kunci tamu ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Baiklah, di bawah ini adalah sebuah contoh dari relational key. Baiklah, selanjutnya relational integrity rules. 1. Null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. 2. Entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. 3. Referential integrity. Suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Entitas atau entity dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain.
Sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama membentuk sebuah himpunan entitas atau entity set. Entitas menunjuk pada individu suatu objek, sedang himpunan entitas menunjuk pada rumpun atau famili dari himpunan tersebut. Penyebutan himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebuah entitas saja. Contoh-contoh himpunan entitas yaitu sebagai berikut. Baca ya guys. Himpunan entitas mahasiswi dan himpunan entitas mata kuliah. Di bawah ini. Kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Yaitu contohnya ada pada di bawah ini gambarnya. Coba kalian perhatikan saja. Dan yang kedua yaitu diagram entity relasional, diagram E sampai R. Kalian coba baca saja. Tahapan pembuatan diagram ER. Tahapan pembuatan diagram ER awal atau preliminary design dapat mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. 2. Tahap optimasi diagram ER atau finalization. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa komposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru, hingga perubahan, penambahan, dan pengurangan atribut-atribut untuk masing-masing entitas dan relasi. Langkah teknis tahap 1 yang pertama mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Menentukan atribut-atribut K dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya, menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Anak belajar sepeda. Sepeda dibimbing oleh pelatih. Derajat kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan korespondensi minimal yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Maksudnya, anak belajar sepeda dididik oleh pelatih. Yaitu contoh kamus data, yaitu sebagai berikut. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.